Selamat pagi Bu. Bisa minta waktu sebentar Bu? Begini Bu, saya dari Pendidikan Penggerak ini memiliki tugas, yaitu tugas aksi nyata 373, yaitu program yang berdampak positif bagi murid. Jadi begini Bu, saya punya rencana ingin menyampaikan di sekolah ini ya, juga kepada ibu ya, kemudian kepada rekan yang lain atau terhadap yang lain tentang program saya. Ya. Saya memiliki program ini Bu, yaitu mengembangkan kemampuan murid melalui literasi digital. Kalau dari saya setuju. Kalau itu segera kita laksanakan, mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Ya. Bagaimana kalau hari? Ya. Nanti setelah pulang sekolah ya? Iya. Nanti kita infokan kan sama rekan-rekan. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Semoga kegiatan ini dapat kita semoga. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu sama-sama kita dengarkan dulu ya, kita ambil kesempatan waktunya dulu ya. Ini Bapak Musa mau membuat program yang nantinya sama-sama kita dengarkan di calon guru penggerak Bapak ya. Mari sama-sama kita luangkan waktu, kita dengarkan arahan dan bimbingan dari Pak Adi Musa. Kita dukung sama-sama ya Pak ya, Ibu ya. Saya kira demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala UPGD SD Negeri 11 Saruman atas kesempatan ini kepada saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di ruangan kelas yang kita sama-sama nilai ini dalam rangka yaitu saya sebagai CGP ingin menyampaikan program saya di Pendidikan Guru Penggerak, di mana program saya yaitu mengembangkan keterampilan TIK melalui literasi digital. Salawat kita salam mari kita hadiahkan hari baru bisa kita mengucapkan salam dan kita harapkan siapanya di masa nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada kepala sekolah dan kepada teman-teman yang lain yang sudah kiranya memberikan waktunya, kesempatan dan waktunya sehingga acara kita ini bisa kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, di sini yang akan kita sampaikan bersama yaitu dalam program ini saya di sini menerapkan yang namanya ya ada tahapan-tahapannya yaitu babja. Namun pada kesempatan ini kita akan bahas semua, kita bersama akan bahas masalah dua tahapan saja yaitu ya yang pertama B ya yaitu buat pertanyaan utama atau define, dan yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu masuk yang pertama. Di sini saya akan bahas masalah topiknya adalah masalah literasi. Nah, ini saya rasa sangat menarik bagi kita semua ya, dimana kita juga mungkin Bapak Ibu juga yang lain pasti sudah pernah ya mencoba atau menerapkan bagaimana sih sebenarnya cara untuk meningkatkan literasi anak ya dengan berbagai cara mungkin yang telah Bapak Ibu lakukan. Nah, saya di sini berangkat daripada aset kita yang ada di sekolah ini. Nah, ini nantinya akan saya coba gunakan untuk menarik minat dari murid kita ya, itu agar dapat meningkatkan literasi mereka. Nah, di sini sebelumnya ya saya ingin juga bertanya karena ketepatan di sini ada
ibu yang memang menangani aset ya. Ini kan saya ambil mengenai TIK ya. Kalau TIK ini berarti berhubungan dengan mungkin sejenis laptop lah ya, atau gadget atau perangkat yang lain. Nah, kalau saya boleh bertanya ini kepada ibu yang menangani aset ini, ada apa saja aset kita di sini? Untuk mendukung Bapak, asetnya ada 15 Chromebook dan ada 5 laptop dan ada 2 komputer. Nah, ya terima kasih ya kepada Ibu Mas Leni ya. Ya, saya rasa juga beranjak dari ini bisa kita nanti manfaatkan ya untuk mendukung literasi. Nah, karena tadi saya ambil yaitu literasi digital, berarti tentang pemanfaatan itu sendiri. Nah, pertanyaan daripada program saya ini di situ yang pertama ada yaitu bagaimana meningkatkan minat baca pada murid. Ini yang pertama ya, untuk meningkatkan minat bacanya. Kemudian yang kedua bagaimana manfaat Chromebook ini ya yang disampaikan oleh Ibu Mas ini ataupun gadget ataupun yang lainnya ini sebagai media pembelajaran. Jadi yang ada ini Bapak Ibu, aset yang ada kita ini kita manfaatkan menjadi sebagai media pembelajaran untuk mendukung, terutama tadi adalah meningkatkan literasi anak tadi. Ya, kita ketahui untuk meningkatkan literasi anak ini kita juga sudah sini buat yang mungkin yaitu tentang kebiasaan membaca ya di kepala ya sebelum masuk jadwal kelas itu ada 30 menit ya 30 menit membaca ya. Nah, ini mungkin sudah kita terapkan sebelumnya, namun bagaimana sih kalau kita buat seperti ini? Ada tidak kira-kira ya? Tapi kalau menurut ya kita bersama, mungkin kalau dikaitkan dengan itu, pasti anak-anak ini tertarik ya, karena menggunakan laptop atau komputer sejenisnya. Nah, ini yang menjadi program saya. Nah, kemudian ya program saya ini juga bisa kita terapkan di sini untuk program kita bersama ya Bapak Ibu ya, bukan kalau tanpa Bapak Ibu juga program saya ini yang saya buat ini nggak bisa berjalan. Demikian saya rasa ya. Jadi harus ada ya kita lah kerjasama yang baik ya, saling dukungan dari Bapak Ibu juga. Kemudian berikutnya adalah di sini ada yaitu bagaimana menumbuh kembangkan kepemimpinan pada murid. Jadi anak-anak ini atau murid-murid ini nantinya mereka bisa yang menjadi pemimpin terutama bagi dirinya sendiri ya, untuk bagaimana caranya memimpin dirinya supaya bisa mengatur waktu untuk melakukan yang namanya literasi itu. Jadi literasi jangan sampai nanti hanya sekedar membaca saja ya Bapak Ibu ya, tapi tidak ada yang diperoleh dari hasil literasi tersebut. Nah, itu adalah untuk buat pertanyaan ya. Kemudian rencana-rencana di sini nanti akan kita terapkan bersama, yaitu yang pertama ada menawarkan daftar bacaan buku digital. Nah, nanti buku itu kita buat dalam bentuk digital, bisa berbentuk misalnya PDF atau sejenis yang lainnya. Nanti di buku tersebut bisa kita buat lampiran gambar-gambar mungkin ya, menarik. Misalnya anak ini sosial SD ini lebih tertarik dengan gambar ya, apalagi yang menurut rasa aku mungkin ya kalau anak ini tanpa gambar mereka kurang tertarik. Jadi kalau banyak gambarnya, nah, apalagi mungkin kalau bisa ditambah dengan video ya Bapak Ibu ya, ini lebih menarik lagi. Ya, kemudian nanti menerima masukan dari murid ya, apa sebenarnya mau murid itu akan kita terima, mungkin seperti tadi gambar atau mungkin berupa video yang menarik dan sebagainya. Kemudian setelah melakukannya nanti literasi, kita juga akan melakukan yang namanya penugasan ya. Jadi ada refleksi dari hasil literasi murid tersebut ya. Setelah mereka literasi ada hasilnya yang mereka dapat. Nah, itu yang direfleksikan mereka dalam bentuk model-model mungkin penugasan nantinya ya. Kemudian aset yang kita gunakan nanti di sini yaitu murid sendiri ya. Kita juga yang merupakan dewan guru dan tak lupa yaitu Chromebook ataupun laptop yang ada. Nah, itu yang dibuat pertanyaan. Kemudian sampai di sini kira-kira Bapak Ibu ada yang kira-kira yang memberikan pertanyaan ataupun masukan ya untuk program saya ini atau program ini. Ya kalau tanpa masukan dari Bapak Ibu ini tidak akan terlaksana saya rasa. Nah, sama-sama ya. Ini kita di sini juga diskusi ya Bapak Ibu ya.
Jadi ada masukan dari Bapak Ibu, ada yang perlu kita bahas juga. Atau dari Ibu Kepala sendiri ada kira-kira? Iya. Silakan Ibu. Kalau misalnya ini kita laksanakan, Iya. kira-kira itu waktunya kita ambil dari jam pelajaran atau memang di luar jam pelajaran? Iya. Baik. Terima kasih ya Bu ya. Atas pertanyaan ini kalau terlaksana dari mana diambil waktunya? Iya, setiap kegiatan begitu Bu ya pasti ada memakan durasi waktu. Ya. Sebagaimana sebelumnya kita telah gunakan 30 menit durasi waktu ya sebelum pembelajaran. Ya, ini juga bisa kita teruskan seperti itu Bu. Sebelum pembelajaran. Jadi nanti di sini bisa juga dibantu oleh piket ya, ibu piket, kemudian guru wali kelas yang bersangkutan juga untuk agar proses ini bisa berjalan dengan lancar, karena tidak mungkin ibu piket saja yang tugaskan begitu. Iya, karena kita ambil tadi di awal Bu ya, di awal 30 menit sebelum pembelajaran. Ya demikian Bu, terima kasih Bu ya. Bapak Ibu yang lain? Ya silakan. Jadi kan kalau untuk kelas rendah kita pakai fokus atau pakai gambar. Jadi gimana kalau literasi yang dilakukan di halaman? Berarti kan pembagian kelompok ya, untuk kelas rendah sama kelas tinggi. Apa disamakan apanya gitu? Iya benar sekali. Saya sudah paham maksud Ibu ini. Dia arahnya kalau benar, tadi kan aset kita memang terbatas mungkin juga Ibu ya. Nah jumlah murid kita juga mungkin ya cukup banyak. Ya bagaimana nanti apakah? Iya benar sekali. Kalau kita buat sekaligus saya rasa ini kurang aset kita yang ada kan. Sementara murid kita mencapai 272. Nah ini pasti menggunakan yang namanya kalau mau sekaligus pasti kurang lah ya. Kira-kira Bapak Ibu yang lain ada kira-kira sebelum saya jawab ada kira-kira nggak tambahan atau masukan untuk pertanyaan Bu ini? Tadi apakah berkelompok begitu ya Bu Leni ya? Nah, karena kita diskusi juga dengan teman-teman ya. Kita juga diskusi di sini. Soalnya kan kalau dibagi-bagi setiap kelas kan kurang. Kurang benar sekali ya, benar sekali. Tapi kalau satu kelas Rendah. satu kelas mungkin bisa ya. Karena tadi kan ada 20, apakah dibagi atau berkelompok atau gimana kan gitu. Oke, ya kalau menurut saya sendiri ini benar tadi kata Ibu Mas Leni bisa dikatakan kelompok ya. Dan mungkin dari satu kelompok dan dari sekian orang. Nah, ini bisa kita gunakan ya. Saya rasa ya untuk kelas rendah ini juga sudah terbiasa ya menggunakan yang namanya gawai meskipun tidak bentuk kelompok mungkin ya. Kalau di rumah mungkin Android atau telepon genggam sudah biasa digunakan. Nah, kalau ini program ini kita laksanakan nantinya ini akan mencakup semua siswa. Ya, bisa benar kata Ibu Mas Leni tadi masukannya, terima kasih Bu Leni ya. Bisa kita buat per kelompok, ya. Jadi tidak satu harus semua, karena waktunya tadi benar kata yang kata Bu Kepala Sekolah nggak mungkin cukup. Kalau 30 menit, berarti kita adakan apa namanya ya? Bergantian lah begitu kurang lebih. Jangan sekaligus satu hari itu. Kita buat kelompok-kelompoknya. Iya, jadwalnya ya benar sekali kata Ibu Kepala Sekolah. Dibuat jadwalnya. Misalnya atau per kelas juga boleh atau per rombel. Misalnya rombel 1A dulu, 1B, gitu kan? Ya terus berjalan setiap harinya atau minggunya ya sesuai dengan jadwal ya Bu ya. Kalau literasi berapa kali biasanya kita di sini? Ada masalah ya? 2 kali seminggu ya? Selasa sama Kamis. Kamis ya, ada 2 kali seminggu kan? Ya inilah kita apa nanti buat jadwalnya. Berarti nanti kita terlebih dahulu membuat jadwal nanti kalau hari tersebut. Ya benar sekali ya Ibu Mas Leni. Nah berikutnya kita masuk kepada ambil pelajaran ya. Ini juga sudah menjadi bagian sebenarnya tadi sudah sampaikan sedikit, yaitu yang pertama apa nama programnya sudah sampaikan tadi ya, yaitu keterampilan mengembangkan keterampilan tim murid melalui literasi digital. Kemudian termasuk ke dalam program apa? Ya itu tadi pertanyaan Ibu Kepsek ya. Ini bisa kita masukkan nanti ke sebelum ya, berarti sebelum pembelajaran
Kemudian yang ketiga, siapa yang terlibat dalam program ini? Yaitu tadi ada murid, ada guru, ada wali kelas, ya bisa juga bapak penjaga sekolah yang terlibat juga di dalamnya untuk memantau. Selanjutnya rencana ya yang melibatkan suara perpilihan murid ini nantinya yaitu membangun kepercayaan murid, ya, biar meningkatkan kepercayaan murid ini dalam menggunakan kelompok tadi ya, tidak ragu-ragu demikian. Kemudian ringkasan hasil literasi ini bisa diupload melalui web sekolah, ini nanti bisa dilaporkan oleh murid. Dalam bentuk apa dia? Itu nanti bebas, kita berikan kebebasan kepada murid. Mau dalam bentuk tulisan, mau dalam bentuk gambar, mungkin dia menggambarkan apa yang telah dia baca, ya dan sebagainya, tergantung apa yang diinginkan murid. Kemudian sumber belajarnya ini dapat berupa blog ataupun media internet lainnya, ya. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan kegiatan refleksi. Nah, setelah kami melakukan literasi, ada refleksi diri yang dilakukan oleh setiap murid itu atau yang sudah melakukan literasi tadi. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan untuk ambil pelajaran atau diskopal? Lanjut. Ya, karena memang hanya di dua ini aja, Bapak Ibu ya, hanya buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Ada yang perlu kita diskusikan lagi? Baik, kalau tidak ada yang mau diskusikan, saya rasa sudah cukup jelas. Saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Sekali lagi, saya sangat memohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mendukung program saya ini demi kemajuan sekolah kita. Ya, saya rasa demikian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktunya kepada kita semua dan juga kepada teman-teman yang lain. Apabila ada penyampaian saya yang kurang jelas, bisa kita pertanyakan di hari-hari berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, sudah sama-sama kita dengarkan tadi penjelasan dari calon guru penggerak ya. Kalau dari saya pribadi sangat tertarik ya. Misalnya kalau benar-benarlah nanti kita laksanakan, mudah-mudahan kita laksanakan lah. Saya sangat tertarik dan saya berharap Bapak Ibu guru semua mendukung. Bersedia Bapak Ibu mendukung? Dia. Bisa kita laksanakan? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita laksanakan ini program dari calon guru penggerak biar supaya sekolah kita ini lebih baik lagi ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.